Malam-malam itu ya saya udah tidur sebenarnya. Tiba-tiba ada yang gedor pintu. Romo-romo ya, sungguh-sungguh saya marah. Ya nggak marah ya, tapi kesal sekali. Loh kok seperti itu? Bukankah kita hidup itu pengen senang? Ternyata hidup sebagai seorang suami, hidup berkeluarga itu juga baik. Romo, kalau ditanya pengalaman apa yang paling berkesan dari Romo selama menjadi seorang imam? Jadi seorang imam, ya. Saya ini sebenarnya baru dua tahun menjadi imam 2 tahun. ya. Iya. Ya baru sasi sangat muda ya, kalau bisa dibilang bawah 5 tahun ya, Romo-Romo balita. Tapi ya banyak yang bilang masa sih Romo sudah 2 tahun ya, kelihatan tua. Ya, pengalaman yang sangat menarik atau yang sangat terkesan sebagai seorang imam, menjadi pelayan Tuhan itu suatu hal yang membahagiakan ya. Karena pengalaman saya secara khusus membawakan sakramen, dan salah satu sakramen yang sangat berkesan buat saya adalah saat saya diizinkan untuk mengurapi orang sakit ya. Merapi orang sakit. Satu hari pengalaman ya, malam-malam itu ya saya udah tidur sebenarnya. Tiba-tiba ada yang gedor pintu ya. Romo-romo ya. Wah siapa nih? Ternyata koster ya. Bilang Romo, ada apa ya? Padahal udah malam masih ngantuk ya. Ada yang mau perminyakan. Gak bisa besok apa? Ya emergency Romo nggak? Kalau bisa sekarang. Gimana kalau Romo sebelah aja ya? Kamar sebelah. Ya sungkan Romo ya, karena memang Romo senior gitu. Ya itulah nasib Romo muda ya. Ya target pertama. Kemudian ya akhirnya oke lah, saya pergi kemudian sampai di rumah sakit saya masih disuruh nunggu ya. Romo nunggu sebentar ya. Kenapa? Karena masih ada prosedur sedang dilaksanakan. Kebetulan yang menerima perminyakan ini di ICU dan sedang ada prosedur, dan saya nggak boleh masuk, belum boleh masuk. Akhirnya saya nunggu ya. Saya nunggu ya, nunggunya juga lama ya, hampir 1 jam mungkin ya, 45 menitan. Ya kan sambil nunggu saya menggerutu ya. Sambil nunggu saya marah. Ya nggak marah ya, tapi kesal sekali. Saya ini waktu saya tidur ya, waktu saya harusnya beristirahat, besok pagi masih ada misa ya. Ya banyak ya. Saya pikirnya kemana-mana ya. Akhirnya saya diizinkan masuk, dan waktu saya ketemu dengan ibu yang sakit ini, ya saya mulai tersentuh ya, melihat betapa sulitnya orang sakit ya. Dan saya pelan-pelan mulai bertanya, ibu ya, kebetulan ibunya masih sadar ya, apa kabar ya. Ibunya ya bilang baik. Ibu kita berdoa ya, kita mohon kesembuhan, saya akan urapi. Oke, kita sama-sama berdoa ya ibu ya, dan kita pun berdoa, dan di saat itu juga saya mulai mengurapi sang ibu tersebut. Dan saya bilang ke ibu tersebut, ibu cepat sembuh ya, semoga ibu semakin membaik ya. Dan pengalaman ini sangat membekas karena sang ibu itu tersenyum dan mengatakan terima kasih Romo, terima kasih, Tuhan memberkati Romo ya. Dan waktu saya pulang rasanya seluruh beban itu hilang ya. Seluruh unek-unek saya, keluh-keluhan saya tadi sebelum memberikan perminyakan itu hilang semuanya, dan saya pulang dengan tersenyum ya. Kenapa? Karena mungkin saya sudah dipakai Tuhan ya untuk menjadi berkat bagi sang ibu, dan mungkin ya siapa tahu ya, wah ibunya sebenarnya akhirnya sembuh ya. Ya jadi nggak semua yang saya urapi meninggal. Ya, sudah dipakai Tuhan untuk menjadi sarana rahmatnya, dan ada kemungkinan ini rahmat terakhir yang diterima oleh sang ibu tersebut ya. Dan mungkin saja karena pengurapan yang saya lakukan, rahmat Tuhan bekerja, pengampunannya disalurkan, dan dia bisa masuk surga seandainya dia meninggal ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat menyentuh hati saya,
bahwa saya yang manusia yang tidak pantas ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran atau sarana rahmatnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ya. Itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Ya. Wow, luar biasa Romo. Sangat menginspirasi Romo bagi kita. Romo, kemudian kalau soal menjadi seorang imam itu kan tentu Romo banyak tantangannya kan Romo. Nah, Hmm. kira-kira tantangan dari seorang Romo Bayu itu ada apa saja Romo? Kalau tantangan apa ya? Tantangan terberat lah Mo. Berarti ya. Tantangan terberat. Hmm, jujur tantangan mungkin saya cerita sedikit mundur ya karena jujur tantangan terbesar selama 2 tahun ini saya rasa nggak banyak ya. Mungkin karena saya masih 2 tahun ya, jadi saya belum merasakan tantangan yang benar-benar berat ya, puji Tuhan ya. Kita sedikit cerita tentang waktu ya masih frater sedikit ya. Waktu saya masih frater itu ada momen krisis ya, momen krisis. Waktu itu saya berpikir ya, merenungkan ternyata hidup sebagai seorang suami, hidup berkeluarga itu juga baik ya, hidup yang sangat baik sama baiknya mungkin dengan menjadi romo ya. Kalau dua-duanya baik, dua-duanya memberikan kebahagiaan, kenapa saya harus terus jadi romo gitu ya? Kenapa saya harus terus menjadi seorang imam? Waktu itu saya masih bingung ya, bimbang, waduh krisis. Kemudian saya ya konsultasi dengan pembimbing rohani saya ya, dan waktu itu sang Romo pembimbing rohani bilang seperti ini, Romo Pak Bayu, kalau kamu menghadapi sebuah dilema di mana pilihannya dua-duanya baik dan bagus, maka pilihlah yang memberi kamu penderitaan lebih banyak. Waduh, saya kaget ya, kaget. Loh kok seperti itu? Bukankah kita hidup itu pengen senang, hidup itu pengen bahagia, kok malah diajak untuk menderita? Lalu jawabannya, kenapa hidup yang penuh penderitaan itu perlu dipilih? Ya karena hidup penuh penderitaan atau yang menawarkan banyak penderitaan itu adalah jalan yang penuh dengan kasih. Ya. Jalan yang memberikan kesempatan kepada kita lebih banyak lagi untuk mengasihi. Ya. Kalau kasih tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan itu receh. Ya. Makanya ada elemen sacrifice, pengorbanan dan perjuangan dan penderitaan dalam mengasihi ya. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus kan ya, wafat di salib untuk kita semua. Nah, saya pikir-pikir ya kalau di antara dua ini ya, mana yang kira-kira penderitaannya lebih besar? Mana yang sacrifice-nya atau korbannya, pengorbanannya lebih besar? Dan saya lihat-lihat ternyata menjadi Romo itu sacrifice-nya lebih besar. Kok bisa Ron? Ya, ya karena kalau saya bandingkan ya pribadi saya mengatakan saya sebenarnya lebih condong untuk hidup berkeluarga ya. Hasrat ke sana besar sekali waktu itu. Tapi ini yang mungkin yang saya korbankan. Ya ini yang saya berikan kepada Tuhan. Hasrat ini, kemungkinan ini. Sehingga ya ini dia. Ya. Ini jalan yang memberikan saya kesempatan untuk menderita. Untuk mencintai lebih dalam. Ya akhirnya jadilah seorang Romo. Tapi ceritanya belum selesai ya, dilanjutkan. Setelah jadi Romo ya, setelah jadi Romo ada ya umat paroki ya, entah itu ibu atau bapak ya, yang datang ke saya untuk konsultasi. Nah, dalam konsultasinya apa yang mereka ceritakan adalah masalah keluarga. Ya, masalah keluarga. Bagaimana mereka menghadapi kesulitan dalam berkeluarga ya, membesarkan anak itu susah banget ya, dan kemudian tetap setia satu dengan yang lain juga susahnya luar biasa ya, banyak permasalahan ya. Lalu pikir saya ternyata ya hidup dalam keluarga juga penuh dengan penderitaan. Waduh, jangan-jangan saya salah pilih dulu. Ya gak bercanda ya. Jadi ya kalau sudah buat komitmen ya kita diharapkan setia ya. Dan memang kalau teman-teman ya itu juga pesan saya, kalau teman-teman masih bingung mau jadi apa ya, mau pilih jalan dua-duanya baik, mungkin bisa dipikirkan juga bagaimana jalan mana ya yang bisa membuat kita lebih mencintai lebih dalam. Itu salah satu tips and triknya.
Oke. Oke Romo, terima kasih Romo sharingnya. Saya tidak berkeluarga, tapi banyak keluarga, banyak orang menganggap saya sebagai keluarga mereka. Ya, saya tidak memiliki anak ya, tapi semua orang panggil saya Romo ya, Bapak kan.